Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan bahasan mengantar statistika matematis yang kemarin kita mulai dari halaman 1.8. Dimulai dari hukum-hukum yang digunakan dalam operasi himpunan. Itu ada hukum komutatif, di mana A digabung dengan B sama dengan B digabung dengan A, kemudian A irisan B adalah sama dengan B irisan A. Hukum asosiatif dalam kurung A digabung dengan B, kemudian digabung dengan C adalah sama dengan A digabung dengan dalam kurung B digabung dengan C. Kemudian selanjutnya dalam kurung A irisan B, kemudian diiriskan dengan C adalah sama dengan A diiris dengan dalam kurung B irisan C. Jadi seperti itu ya, hukum kumulatif dan hukum asosiatif. Kalau kita perhatikan di sini, baik dalam terutama yang hukum asosiatif ini ya, di mana yang berlaku hukum asosiatif ini kelihatan ciri-cirinya adalah kaitan antara satu himpunan dengan himpunan lain adalah sama ya. Misalnya A digabung dengan B dalam kurung, jadi union semua ya, gabungan semua ya. Begitu juga dengan irisan semua antara himpunan. Jadi bisa berlaku hukum asosiatif. Tapi ini tidak berlaku hukum asosiatif ini apabila nanti itu misalnya yang di bawah ya, tanda kurung dalam A digabung B kemudian irisan dengan C tidak dapat dihilangkan karena C. Anda dapat lihat diagramnya pada gambar 1.3, di mana A digabung dengan C kemudian irisan dengan C tidak sama dengan A digabung dengan B irisan C. Jadi kalau antara ketiga himpunan ya, A dan B dan C itu ada kaitannya yang tidak sama, maksudnya seperti ada gabungan kemudian ada irisannya juga, itu berarti tidak berlaku hukum asosiatif, tidak bisa karena tidak sama dengan dapat dilihat dari diagramnya aja kelihatan ya perbedaannya. Cuman ini masalahnya di modul ini di gambar 1.3 ini kayaknya sepertinya kebalik ya gambar diagramnya. Jadi maksudnya begini, ini mestinya diralat ya. Ada yang diralat nih. Ini modul. Harusnya yang dikata sedikit bisa nggak, Mas? Dikata sedikit. Ke bawah ya, ke bawah dibalik, ke bawahin. Nah, jadi ini modul kelihatannya gambarnya salah ya, tuker ya. Tuker ini seharusnya, jadi saya coret nih.
Nah, yang ini harusnya untuk yang gambar sebelah kiri untuk A digabung B, kemudian irisan dengan B. Yang ini harusnya. Yang ini harusnya adalah A irisan B, A digabung, maaf, A digabung dengan dalam kurung B irisan B. Ini ditukar ya nanti. Nah, nanti saya jelaskan ini perlu nanti diralat aja tuh gambarnya di modul. Jadi saya jelaskan kenapa bisa bisa ketukar ya. Jadi contohnya misalnya di kiri menurut saya adalah dalam kurung A digabung B, kemudian diirisan dengan C. Jadi penjelasannya begini. Andai kata misalnya kita ambil yang di dalam kurung itu A digabung B. A digabung B. A digabung B itu kan mulai kalau kita akhir ya. Di sini. Ini A digabung antara lingkaran A dan B ini penuh. Kemudian dari gabungan tersebut, dari gabungan A dan B tersebut kita iriskan dengan C. Iriskan dengan C. C itu kan yang ini ya. Nah, irisannya antara yang tadi kita gabung A dan B, kemudian diiriskan dengan lingkaran C. Maka irisannya terdapat di lingkaran biru ini. Jadi antara merah dan kuning, lingkaran yang merah dua-duanya AB. Kemudian diiriskan dengan lingkaran kuning C. Itu adalah irisan di sini. Gitu. Nah ini ketukar nih. Untuk gambarnya ketukar aja. Nah yang begitu, yang sebaliknya juga sebelah kanan. Jadi kita kalau mengerjakan misalnya dalam kurung dulu ya, mengerjakan dalam kurung dulu ke irisan C. Jadi irisan C itu kan kalau di irisan C-nya kita ambil irisan yang warna biru. Jadi irisan C gitu. Irisan C. Kemudian yang dalam kurung dulu kita kerjakan tadi di irisan C, kemudian kita gabungkan dengan seluruh A. A itu yang mana? A itu kan yang ini ya, A. Seluruh lingkaran A. Nah, jadi yang biru tadi, yang biru kan irisan B dan C ya. Digabungkan dengan, kita gabungkan berarti antara yang A kan yang kayak akhir kuning, warna kuning. Berarti kalau digabungkan adalah gabungan yang warna biru dan warna kuning. Jadi kalau gabungan warna biru dan kuning, semuanya di sini. Seperti pada gambar tadi. Ini adalah A digabung dalam kurung B. Jadi gabungan antara yang warna kuning. Atau kalau misalnya kita masih ragu, bisa kita
sama hasilnya boleh kita pecah dulu, boleh. Misalnya contoh gini. Kita pecah menjadi bentar ya. Ini kalau secara tadi kita mengerjakan yang dalam kurung dulu. Andai kata misalnya masih ada ragu, kita bisa coba yang sebelah kiri kan itu kita pecah menjadi misalnya A digabung B, kemudian irisan dengan C. Sebelah kiri ya. Itu bisa menjadi A, kemudian diiris dengan C, digabung dengan C, irisan C. Nah, kita mau ngecek lagi, misalnya kita pecah. Ya. Berarti irisan C dulu misalnya kita kerjakan. Irisan C dengan irisan C itu berarti yang warnanya irisan C yang ini ya, yang berwarna merah nih. Ya, irisan C ya. Kemudian yang mana yang B irisan C? Yang dalam kurung yang sebelah ini. B irisan C kan yang ini. Nah, kemudian antara A dan A irisan C kita gabung dengan B irisan C. Berarti antara yang merah dan kuning kita gabungkan. Merah dan kuning kita gabungkan menjadi seperti ini ya. Nah, berarti kita pecah juga sama ya hasil dari hasilan. Gitu. Nah, untuk yang sebelahnya itu kita tahu kan tadi sebelahnya adalah A digabung dengan A digabung B irisan C. Ini kalau kita pecah menjadi dalam kurung A digabung dengan B, kemudian irisan dengan sebelah kanan ya. Diagram sebelah kanan kita coba pecah. Digabung dengan A digabung B diiriskan dengan A digabung C gitu.
Jadi kita lihat, cek lagi ya, setelah dipecah bijinya apa sama. Karena yang A gabung B berarti kan seluruhnya ini. A digabung B, seluruh lingkaran A dan B kita gabungkan. Yang warna merah ini. Nah, A digabung C adalah yang warna kuning. Jadi antara lingkaran A dan C ini penuh dengan warna kuning. Jadi antara merah dan kuning kita iris ya, cari kesamaan antara merah dan kuning tadi, maka terlihat adalah yang perpaduan dua warna tadi. Jadi, antara merah dan kuning yang saling meliban itu berarti irisan atau kesamaan antara merah dan kuning. Antara yang merah kemudian ketimpa warna kuning berarti itu adalah irisan antara gabungan A dan irisan antara gabungan A digabung B dan irisan dengan A digabung C. Jadi daerah yang dimaksud jadi yang terkena dua warna tadi. Di sebelah ini benar. Irisannya sebelah. Itu benar juga ya. Kita udah pecah. Kita cek ternyata benar juga diagramnya seperti itu. Jadi bisa dua cara ya untuk menentukan diagramnya, akhirannya. Bisa kita kerjakan dari yang dalam kurung dulu, atau bisa dengan cara kedua adalah kita cek dengan kita pisahkan dulu seperti hukum sebenarnya itu nanti pakai hukum distribusi ya pada yang di bawah. Kalau dipecah itu pakai sistem hukum distribusi seperti yang di bawahnya lagi. Jadi kita sekalian jelaskan di sini saja. Oke, kita lanjutkan. Hukum distribusi. Nah, seperti itu tadi hukum distribusi, jadi bisa dipecah ya. A digabung D dalam kurung ya. A digabung D, irisan C adalah sama dengan bisa dipecah menjadi A irisan C. Ini seperti perkalian ya. Seperti hukum distribusi pada perkalian dan di dalam kurungnya penjumlahan. Berarti A digabung dengan C, A irisan dengan C digabung dengan D irisan C. Kemudian dalam kurung A irisan B digabung dengan C bisa jadi dipecah menjadi A digabung C beririsan dengan D digabung C. Nah, ini gambarnya pada halaman berikutnya. Halaman berikutnya juga ada yang salah penempatannya gambarnya. Pada yang A irisan B dalam kurung digabung C itu mas halaman selanjutnya coba kita lihat. Gambarnya ada yang salah juga di selanjutnya. Kalau yang tadi gambarnya ketukar, kalau yang ini ada yang salah penamaannya ya. Yang salah yang di ini penamaannya ini ya, saya coba itu salah. Yang ini nih yang salah. Nah, ini yang salah ya, penamaan. Jadi penamaannya harusnya tadi seperti yang halaman sebelumnya dibuat yang harusnya diganti yang sebelah kanan ini nanti diganti buat yang A irisan B irisan B
digabung dengan C sama dengan B. Sama dengan seperti yang halaman sebelumnya ya, yang hukum distributif masih. A digabung C kemudian diiris dengan B digabung C. Bentuknya itu ya. Ini salah penamaan saja. Dan di sini juga jadi salah juga nih. Ini harusnya diganti dengan A digabung C irisan dengan B digabung dengan C. Nanti diralat aja sendiri. Nah, kalau yang ini kan udah jelas, tadi kita udah bahas ya di halaman sebelumnya. Gambarnya seperti itu memang. Yang tadi sebelumnya kita gambarkan. Sudah terbukti seperti itu gambarnya. Nah, karena pembuktian yang digambar sebelah kanan. Harusnya itu kan untuk dalam kurung A irisan B, kemudian digabung dengan C. Nah, ini bisa jelaskan. Begini. Untuk A irisan B, nah jadi kita misalnya mau melakukan yang dalam kurung dulu ya, metode yang dalam kurung dulu. Untuk A irisan B seharusnya itu. Kemudian digabung dengan C. Dengan kalau di darat begitu. Jadi dalam kurung A irisan B digabung dengan C. Coba kita cek benar nggak? A digabung A irisan B yang dalam kurung ya. A irisan B berarti kan di sini ya. A irisan B. Kemudian yang C-nya di ini ya. Nah, jadi kalau digabung akhirnya A irisan B digabung dengan C, berarti merah digabung dengan kuning. Merah digabung kuning menjadi ini kalau digabung. Nah, ini berarti benar ya. Berarti benar nggak? Sebenarnya harusnya untuk dalam kurung A irisan B kemudian digabung dengan C itu harus. Nah, kita cek dari distribusinya, coba distribusinya kan di situ kalau A irisan B kemudian digabung dengan C adalah distribusinya menjadi A digabung C diiris dengan B digabung C gitu ya. Coba kita hapus lagi mengecek benar nggak. A digabung C kalau kita gambar arsir ya, A digabung C, berarti ini ya lingkaran A dan lingkaran C penuh dengan warna merah. Ini A digabung C. Kemudian diiris dengan B digabung C. Nah, B digabung C ya, warna kuning ini lingkaran B dan lingkaran C. Nah, ini kan saling beririsan. Jadi kalau distribusinya jadi saling beririsan antara A digabung C dengan B digabung C. Jadi irisan berarti kan yang sama-sama ya. Jadi berarti di situ yang terkena dua warna. Terkena dua warna yaitu berarti yang irisannya akhirnya jadi yang terkena dua warna. Ini warna biru. Yang terkena dua warna berarti. Jadi benar ya, irisannya tetap juga sama dengan sistem distribusi. Berarti gambarnya perlu diralat untuk penamaannya saja.
Dan ini juga diralat menjadi yang ini diralat menjadi A digabung C, kemudian diiris dengan B digabung C. Jadi distribusi dari A irisan B digabung C. Jadi ini distribusi dari A irisan B digabung dengan C. Nah, A irisan B dalam kurung digabung dengan C, distribusinya kan ini. Distribusinya harusnya distribusinya A digabung C seperti tadi ya, harusnya distribusinya seperti tadi, A digabung C irisan dengan B digabung C. Berarti ini salah ya, ini nanti dicoret, digantinya, diganti dengan A digabung C irisan di atasnya. Nanti itu diralat diganti dengan A digabung C irisan C digabung C. Diganti ya. Yang gambarnya seperti itu. Jadi nanti yang ini juga untuk penamaannya nanti diralat. Di sebelah kanan diralat seperti itu. Nanti diganti dengan yang seperti tadi. Oke, selanjutnya, Mas Teguh bisa minta tolong dihapus lagi semuanya. Oke, lebih cepat. Kemudian yang di bawah A, yang ini. Kita mulai dari dalam kurung A irisan B digabung C adalah jumlah yang diarsir. Nah, itu tadi harusnya kita ralat menjadi A gabung C irisan dengan B. Jadi bukan A digabung B harusnya dia. A digabung C irisan dengan B digabung C. Adalah jumlah yang diarsir 2 kali pada gambar. Karena irisannya ya, berarti yang terkena 2 kali. Kemudian perhatikan perbedaan persamaan operasi himpunan dengan operasi bilangan. Perbedaannya apa antara jadi bukan perbedaan ya, sebenarnya persamaan. Maksudnya beda tapi maksudnya sama sifatnya. A dikali A sama dengan A. Itu sama dengan A irisan A sama dengan A. Nah, A kali A sama dengan A bila dan hanya bila A-nya sama dengan 0 atau 1. Ya, benar ya. Kalau 0 kali 0 kan 0 juga. Gitu. Misalnya A-nya 0. Tapi hasilnya A juga. Atau 0. Atau 1 misalnya. A-nya misalnya 1, ya 1 kali 1 adalah sama dengan 1. Kembali ke A-nya lagi. Sama dengan 1. Ini bawahnya A ditambah jumlah dengan A sama dengan A bila dan hanya bila A sama dengan 0. Jadi 0 tambah 0 adalah sama dengan 0. Jadi A-nya 0. Bila dan hanya bila A sama. Kalau 1 tambah 1 kan
jadi 2 ya, jadi nggak balik ke A-nya. Jadi seperti itu, A irisan A pun ya A ya, A dengan A berikan dengan A ya sendiri, kemudian A digabung dengan A adalah A itu sendiri. Yang nomor 2 ini hukum distribusi ya, hukum distribusi nomor 2, A ditambah B dalam kurung dikali C sama dengan dalam kurung A dikali C ditambah dalam kurung B dikali C. Kemudian ini bawahnya A dikali B ditambah C tidak sama dengan A ditambah C dikali B tambah C. Nah, ini ada perbedaannya. Ya, tidak sama dengan. Sedang A digabung B, kemudian diiris dengan C, sama dengan A digabung C, A irisan C digabung dengan B irisan C. Nah, ini seperti yang contoh yang tadi di atas yang baru kita bahas. A digabung B, sorry bukan ya, bukan ya. Di atas kan salah tadi salah. A irisan C digabung dengan B irisan C. Benar ya. Ini yang kita bahas tadi yang sebelah kiri, berarti gambar sebelah kiri. Nah, yang bawahnya A irisan B, kemudian digabung dengan C adalah dalam kurung A digabung C irisan dalam kurung B digabung C. Nah, ini barusan yang kita bahas yang sebelah kanan gambar. Artinya seperti ini. Jadi seperti yang di bawah ini. Jadi seperti yang barusan kita bahas tadi garam tadi. Jadi sini kalau perbedaannya distribusinya tidak berlaku pada kalau masalah untuk operasi bilangan ya, nggak berlaku untuk jadi seperti ini gitu. Jangan kalau pada operasi himpunan bisa berlaku ya seperti ini, seperti yang pada himpunan garis kiri ini. Tapi ternyata tidak berlaku pada operasi bilangan distribusi. Maksudnya distribusinya tidak berlaku pada operasi bilangan. Tapi pada operasi himpunan bisa berlaku seperti ini. Yang berlaku pada operasi bilangannya hanya ya modelnya seperti ini. Sama dengan yang ada perbedaannya hanya di situ saja. Yang di atas sama. Sama. Ya, makanya kita juga kalau operasi himpunan dan bilangan ini harus hati-hati ya. Ada perbedaannya juga. Ada persamaannya, tapi juga ada perbedaan. Harus diselidiki lagi dengan rumus-rumus yang ada tadi. Dengan diagram juga perlu. Jadi kita bisa mengatakan dengan diagram. Jadi distribusinya diagramnya bagaimana, atau dengan asosiasinya diagramnya apa. Kalau sama gambarnya atau yang di akhirnya berarti rumusnya sudah benar. Oke, kita lanjut yang ke bawah. Ini hukum De Morgan. Untuk hukum De Morgan ini saya nggak akan bahas terlalu ini, nanti bisa dicoba bahas di tempat lain ya, di grup atau dibahas dulu masing-masing, dicoba cek di masing-masing De Morgan. Itu kayaknya cukup agak lebih gampang ngeceknya. Cuman karena membahasnya lama.
Ya, ke halaman berikutnya 1.10. Tentang beda ya, beda intinya. Halaman 1.10 bawahnya. Oke, slow. Jaringan ya ada. Oke, kita tunggu dulu ya. Tes. Ya. Bukain dari modul. Nanti bisa. Oke. Harap tunggu sebentar ya. Yang sabar disayang Tuhan. Lagi ada kesalahan teknis dia nih kayaknya. Harap ditunggu aja. Oke, santai aja. Sebentar ya. Sambil dibaca-baca modulnya. Nah, yang baca yang tentang beda ya. Yang beda itu antara A dan B lambangnya seperti garis miring tapi kebalik. Iya. Oke, makasih. Alhamdulillah sudah kembali terbuka. Silakan dilanjut. Tinggal kembali. Oke, coba saya coret. Coret apanya nih? Coret. Nah, bentar ya. Oke. Ya, misalnya ini A, beda itu kita gambar
A, strip. Ini kayak seperti pecahan ya, tapi kebalik. Atau garis miring kebalik ya. Beda. Jadi beda ya. Itu seperti garis miring tapi kebalik lambangnya. A beda B, tersebut gitu ya. Sama dengan A irisan B komplement. Jadi gambarnya seperti yang ini ya. Seperti yang ini. Nah, sekarang misalnya kita yang A kan kita udah tahu hitungannya mana. Kalau B komplement itu berarti apa? Berarti yang bukan B ya. Kalau yang bukan B berarti dengan si A ya. Yang bukan B berarti si A, lingkaran A. Yang bukan B adalah B. Jadi di komplement adalah lingkaran A ini. Seluruhnya utuh. Maksudnya di komplement ini adalah yang di luar lingkaran si B ya. Sedangkan kalau A itu kan A itu seluruh lingkaran A ya. Misalnya kalau lingkaran A nih seluruhnya. Dikasih warna kuning dulu deh. Ini yang A berarti kan seluruhnya lingkarannya A nih. Seluruhnya ya. Nah sekarang kalau B komplement yang mana? B komplement itu yang di luar B. Yang di A tapi di luar B. Ini B komplement. Nah begitu diiriskan berarti yang terkena dua warna seperti tadi ya. Tekniknya berarti yang kalau diiriskan itu yang terkena dua warna. Jadi yang diarsir itu. Jadi irisan B komplement yang diarsir pada gambar. Jadi bisa dibuktikan nanti dia terkena dua arsiran. Kalau pakai warna jadi kena dua warna yang diirisan itu. Kalau bedanya dengan gabungan berarti kalau di diagramnya itu antara dua warna digabung. Nah itu bedanya antara gabungan tekniknya dengan irisan. Kalau irisan berarti yang terkena dua arsiran itu yang kita tuju berarti. Kalau digabung berarti antara misalnya kalau dalam warna ya, misalnya warna yang satu sama yang warna yang satu kita gabungkan gitu. Jadi warna yang sama. Nah, itu penggabungan bedanya sama itu. Nah ini kalau yang A beda B itu yang kiri dan yang B beda A seperti yang di kanan. Sama ya, berarti kalau B beda A berarti kalau B beda A berarti sama dengan B beda A ya. Itu berarti sama dengan apa B? A komplement B diiris dengan A komplement malah. Jadi gitu. Nah yang A komplement yang mana? A komplement kan yang seperti ini. Yang di B tapi bukan A ya. Itu A komplement. Yang di luar A tapi di dalam B. Yang komplement. Nah yang B-nya itu kalau B kan seluruhnya. Nah kalau kita ngomong irisannya berarti yang terkena dua arsiran atau dua warna ini.
makanya menjadi pada gambar. Berarti daerah yang dituju adalah biasanya yang terkena dua arsiran atau dua warna. Irisannya. Jadi kalau untuk teknik irisan yang terkena dua arsiran atau dua warna, kalau untuk daerah penggabungan adalah dua warna kita gabung jadi satu, atau dua daerah arsiran kita jadikan satu. Tekniknya dasarnya begitu aja. Nah, bisa kita tes nanti pakai dengan distribusi tadi, kita pecah dulu, kita sama nggak gitu. Berarti sudah benar nanti daerahnya. Untuk selanjutnya, ilustrasi pada gambar 15, lihat bahwa A beda B tidak sama dengan B beda A ya, jadi nggak sama. Dari gambarnya kelihatan, apabila yang B-nya apabila B adalah subset dari A, maka A beda B ditulis A dikurang B. Nah, ini bisa jadi A beda B ini bisa ditulis dengan A kurang B ya. Jadi A beda B itu sama dengan A dikurang B. Karena A irisan B adalah himpunan bagian dari A irisan B adalah himpunan bagian dari A, maka A beda B adalah A dikurang dalam kurung A irisan B. Nah, ini kata-katanya agak banyakkan ya. Coba, tapi kita cek satu-satu aja. Benar nggak sih A irisan B itu adalah himpunan bagian sama dengan dari A gitu kan? Gambar aja lagi deh. Nah, saya gambar lagi aja di sini. Ini diagram lah. Kita unboxing. Gede banget ya paketannya. Ada apa lagi? Yang ini A, ini B. A irisan B kan yang ini ya. Nah, sedangkan A yang seluruh lingkaran A itu ya, seluruh lingkarannya. Seluruh lingkaran yang ini A ya. Nah, irisan B tadi yang saya arsip. Berarti daerah yang diarsip itu memang bagian dari A ya, ternyata benar. Maka A beda B adalah A-nya dikurang A irisan B. Jadi kita gambar aja lagi. A selisih B adalah A dikurang A irisan B. Benar nggak sih? Kita gambar lagi. Ini A-nya ya. Ini B-nya. A irisan B kan tadi di sini. A irisan B kan di sini. Berarti benar nggak A dikurang irisan ini? Misalnya A itu kan seluruhnya tadi. Kalau tadi beda itu kan maksudnya
Misalnya A beda dengan B, berarti A yang bukan B gitu, ya kan? Jadi lingkaran A tapi yang nggak terkena lingkaran B. Nah sekarang ada daerah yang A irisan B. Nah sekarang mau dibilang A dikurang, itu kan masih A beda B kan tadi sama dengan A dikurang ya. Beda itu kan bisa diganti dengan tanda kurang ya. Nah sekarang berarti kalau A dikurang A irisan B sama aja A beda dengan A irisan B-nya di mana? Berarti yang A tapi yang bukan irisan kan gitu. Nah kalau A yang bukan irisan berarti yang di sini ya wilayah A tapi yang nggak terkena irisan gitu kan gitu. Seperti A misalnya A beda B berarti kan A yang nggak kena lingkaran B gitu sama aja gitu. Misalnya yang di atas ini tadi A beda B berarti atau A dikurang B adalah A yang nggak terkena B gitu. A yang nggak terkena lingkaran B. Nah berarti kalau A dikurang A irisan B berarti A yang nggak kena irisan B itu sama ya berarti. Jadi terbukti benar bahwa A beda B sama dengan A dikurang A irisan B. Gitu. Ya nanti kita bisa bahas lagi kalau masih ada yang kita lanjutkan aja dulu lagi. Ya, kira-kira seperti itu deh. Kalau selisih itu berarti yang bukan ya. Karena A selisih dengan apa atau A beda dengan A sesuatu himpunan berarti yang A tapi bukan himpunan itu. Dengan enggak artinya walaupun masih di A tapi anti dengan himpunan yang lain yang netral A saja gitu. Itu kira-kira. Nah yang D karena A adalah subset dari A artinya A ya himpunan bagian dari A sendiri itu sendiri gitu ya. Maka A dikurang A adalah jadi kosong ya. Karena apa? Kan seperti tadi istilahnya kalau dikurang itu atau beda itu berarti yang bukan ya. Jadi kalau A dikurang A berarti A yang bukan A ya berarti nggak ada ya. Nggak ada sisanya gitu berarti. Gitu kan. A dikurang dengan yang A dikurang A itu sendiri lagi. Berarti A menghapus dirinya sendiri gitu kan. Berarti jadi peran kosong. Kemudian nomor 2 beda simetri. Nah kalau beda simetri ini sebenarnya istilahnya sama dengan penjumlahan ya. Sebenarnya sama dengan penjumlahan. Yang ke bawah ya. Oke, benar-benar tadi. Beda simetri. Nah, ini sebenarnya bisa saya katakan ini juga bisa jadi A ditambah persamaannya juga. Nanti kalau pembuktiannya kita bahas lagi nanti. Nah, ini penjelasannya adalah A beda simetri dengan lambang seperti segitiga itu adalah A irisan B komplement digabung dengan A komplement irisan B. Jadi kita buat mudah dulu. Yang satu-satu dulu ya, A irisan B komplement kita gambarkan misalnya A irisan B komplement. Misalnya ini A, ini B. Nah, kita tahu
B komplement itu maksudnya adalah sesuatu yang bukan di luar B ya. Tapi B komplement adalah yang di luar B. Di luar B adalah yang ini, daerah A di luar B. Ini B komplement, warna biru. Terus digabungkan dengan dulu ya, B komplement tadi diiriskan dengan A. Sedangkan A yang seluruhnya lingkaran A ini. Berarti irisannya tetap di yang kena dua warna ya. Nah, kalau A-nya kan di sini nih, seluruhnya nih, kayak warna kuning. Berarti kalau irisannya adalah yang kena dua warna. Jadi A irisan dengan B komplement itu adalah yang terkena dua warna, yang warna biru dan kuning. Kemudian mau digabungkan dengan A komplement. Ya, dulu deh, berarti daerahnya yang ini ya, saya tambahin. Berarti daerahnya yang dimaksud A irisan B komplement, berarti yang kena ini. Yang terkena dua warna berarti yang ini. Nah, kita tandai dulu itu. Nah, sekarang mau digabungkan, artinya mau digabungkan dua warnanya dengan A komplement irisan B. A komplement dulu yang mana? A komplement itu kan yang di luar A ya. A komplement berarti yang di luar. Di luar A berarti kan yang ini. Warnanya sama. Ini kemarin deh. A komplement itu yang ini ya. Diiriskan dengan B. B itu seperti tadi, berarti seluruh lingkaran B ya. Maka irisannya adalah, kalau B itu kan seluruhnya ya tadi. Seluruh lingkaran B ini. Berarti kalau irisannya tetap di ini persamaannya antara yang hitam tadi. Yang hitam tadi kan A komplement. B-nya seluruh lingkaran B, kemudian irisannya adalah dengan B-nya berarti di sini. Karena B itu kan semuanya nih. Jadi irisannya gitu ya. Jadi A beda simetri dengan B adalah seperti ini gambarnya ya. Kalau kita sempurnakan lagi, berarti A beda simetri B adalah jadi warna biru aja. Ini sudah bentuk jadinya ya. Yang warna biru saja. Nah, ini sama dengan yang juga dengan A beda B, A beda B, yang tadi A beda B digabung dengan B beda A. Nah, kita kan udah tahu tadi gambarnya A beda B yang mana. Yang sebelumnya tadi di atas. A beda B berarti kan yang ini ya. Digabung dengan B beda A. B beda A yang mana? Nah, sama kan gambarnya keduanya. Keduanya sama dengan. Jadi ternyata terbukti benar ya bahwa A beda simetri B itu bisa A irisan B komplement gabung A komplement irisan B, atau bisa jadi juga sama dengan A beda B digabung dengan B beda A. Sama ya. Jadi kebenarannya. Kemudian yang di bawah, di bawahnya mas. Nah ini seperti itu gambarnya. Sama masih. Bawahnya lagi definisi 1.7 aja. Nah. A dan B mempunyai sifat saling asing. Nah, saling asingnya artinya kalau bahasanya bisa disjoin ya. Bila dan hanya bila A irisan B-nya
sama dengan himpunan kosong atau tidak ada irisannya lah. Jadi saling asing seperti pada gambar. Jadi lingkarannya nggak ada perpotongannya ya, seperti tadi. Artinya berarti dia bisa digambarkan seperti itu. Tidak ada irisannya atau tidak ada perpotongan. Tapi bukan berarti juga kalau nggak ada irisannya hanya gambarnya seperti itu. Boleh juga sih seperti misalnya gambarnya walaupun nggak ada irisannya, misalnya gambarnya tetap kayak tadi ada perpotongannya, bisa aja. Cuman nanti tetap harus di deskripsinya itu nanti A irisan B sama dengan himpunan kosong. Tetap dijelaskan A irisan B-nya adalah himpunan kosong. Bisa juga gambar, tapi nanti ditambahkan dengan deskripsi. Jadi nggak hanya mesti gambar seperti ini. Tapi maksudnya yang penting kita memahami bahwa disjoin itu atau saling asing itu bahwa irisannya tidak ada gitu. Jadi walaupun gambarnya seperti ini, tapi nanti arsiran ini adalah nggak ada anggotanya itu kosong. Itu artinya saling asing. Tidak ada persamaannya berarti antara A dan B nggak ada yang sama. Semua tak sama. Ya, lagu padi semua tak sama. Saling asing ternyata. A irisan B sama dengan himpunan kosong bila dan hanya bila A subset dari B komplement. A subset dari B komplement. Ya, sekarang kan saya bilang B komplement. Misalnya B komplement itu misalnya A ya. Saya gambarkan aja misalnya B. Ada perpotongannya lah. Ya, A dan B. B komplement berarti kan ya. Oh, berarti gambarnya nggak seperti ini nih, Mas. Jadi kalau A subset B komplement, berarti kita pakai gambar yang seperti ini. Jadi A irisan B itu adalah dikatakan himpunan kosong kalau A-nya adalah, jadi kalau misalnya ada dua gambar lingkaran seperti ini, berarti B komplemennya di A ya. Dikatakan B komplement berarti yang A. Artinya di luar B berarti A. Atau misalnya ada semestanya juga, misalnya ada anggota lain di luar lingkaran ini di semestanya ya. Yang di luar ini kan semesta di luar lingkaran. Jadi maka di sana memang tidak ada. Jadi tapi kalau misalnya di semestanya nggak ada nih, di luar lingkaran nggak ada, anggap aja hanya terdiri dari anggotanya A dan B dah. Misalnya. Jadi yang di luar B adalah di A aja gitu. Sedangkan A himpunan atau subset dari B komplement. Berarti A ya di A berarti kalau arsirannya kan irisannya berarti sama semua ya. Jadi A irisan B komplementnya kan sama, berarti ya A di dalam B komplement atau di A sendiri. Berarti A irisan A adalah A juga. Jadi A itu sama dengan B komplement. Itu dikatakan A itu satu. Dan bila dan hanya bila B subset dari A komplement. A komplement itu kan berarti B ya. Kalau misalnya di semestanya hanya anggotanya ada yang di A dan B saja,
tidak ada di luar itu. Berarti A komplement adalah B. Jadi A komplement itu adalah B. Di luar A berarti kan. Ya B. Di luar A berarti hanya B. Artinya dalam arti kata tidak ada elemen lain di semestanya di luar lingkaran. Ini hanya di semestanya berarti hanya yang terdiri dari anggotanya A dan B saja. Jadi A komplement adalah B itu gitu. Maka B adalah himpunan bagian dari B itu sendiri. Memang benar ya. Jadi ya B irisan dengan B-nya ya. Jadi B-nya ya. Seperti tadi hukumnya. B, karena hukumnya tadi B irisan B. Jadi B itu sendiri. A irisan dengan A adalah A itu sendiri. Jadi kalau B irisan dengan A komplemennya di sini, ya, berarti irisannya kan di dalam B aja. Berarti kesimpulannya A sama B nggak ada irisannya. Karena irisannya hanya di B. Kemudian A, B, C salin asing. Berarti A irisan B, irisan C sama dengan himpunan kosong. Jadi memang saling asing itu memang irisannya tidak ada. Artinya tidak mempunyai irisan gitu aja. Jadi dia akan saling asing. A irisan B sama dengan himpunan kosong, A irisan C-nya himpunan kosong, maka B dan C-nya juga himpunan kosong. Jadi kalau kita gambarkan misalnya nih A sama B nggak ada ya. Jadi A sama B. Kalau nggak ada irisan kan begitu kita gambarkan. A sama B nggak ada irisannya. Kemudian A sama C juga nggak ada irisannya di sini lah. Ini C ini. Sama gambarnya. Jadi hapus dulu ya. Ini maksudnya A irisan B himpunan kosong. Gambarnya. Berarti gambarnya kalau A sama B himpunan kosong, gambarnya kan seperti itu tadi. Ini A, ini B. Nah itu habis itu A irisan C-nya juga himpunan kosong. Berarti A sama C-nya di sini nggak ada perpotongan ya. Kosong juga. Maka antara B dan C juga himpunan kosong. Irisan C. Jelas ya. Jadi saling lepas semua. Atau tidak ada irisan. Jadi gambarnya bisa seperti itu. Saling disjoin. Oke, ke bawah. Ke bawah. Boleh. HP. Oke, sip. Terus gimana nih? Nggak ada ratan akar pun jadi.
Oke, di situ boleh. Nah, itu tadi ya. Itu gambar yang ini nih. Itu. Nah, yang sebelah kanan A irisan B irisan C-nya bukan kosong, tapi A, B, dan C-nya tidak saling asing. Nah, kok bisa begitu ya, tidak saling asing? Oleh yang sebelah kiri kan A irisan B irisan C-nya himpunan kosong, tapi saling asing. Sekarang A irisan B irisan C-nya himpunan kosong, tapi tidak saling asing. Jadi maksudnya gimana? Jadi mungkin jadi kalau tidak saling asing ini bisa jadi, oke misalnya nih antara A dan B himpunan tidak ada irisannya ya A dan B, tapi bisa jadi A dengan C-nya ada irisannya. Itu bisa jadi tidak saling asing. Jadi misalnya saya gambarkan misalnya gini, kalau pakai tapi saya nggak bisa nulis mas ya. Oh bisa, masih bukan. Ya bisa. Ini nggak bisa deh. Coba itu aja mas, share whiteboard. Oke. Saya pakai share sendiri aja ya. Oke, makasih. Ya, saya pakai whiteboard sendiri, maksudnya nih yang saya mau share whiteboard yang saya share menggambarkan yang tadi ya, yang gambarnya begini. Padahal dibilang tadi A irisan B irisan C-nya sama dengan himpunan kosong, tapi tidak saling asing. Jadi misalnya gini, katakanlah ya, misalnya gini ya, ada himpunan A sama dengan 1, 2, kemudian B-nya adalah 3, kemudian C-nya adalah
C-nya adalah 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4 ya. Nah, berarti kan saat kita mau irisan A, irisan B-nya tidak ada ya. Tidak ada. Kemudian kita iriskan lagi dengan C-nya. A, irisan B-nya tadi. Selanjutnya irisan lagi dengan C-nya. Jadi himpunan kosong irisan dengan 1, 2, 4. Tetap nggak ada kan, berarti. Nggak ada juga. Berarti. Tapi begitu kita A-nya kita iriskan dengan C, ada irisannya. Itu 1 dan 2. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi masih ada yang saling beririsan. Walaupun A irisan B irisan C-nya himpunan kosong. Tapi nanti gambarnya seperti itu. Di gelang yang saling berkait. Nah, kalau antara yang satu sama lainnya, bahkan AC-nya juga himpunan kosong juga, maka gambarnya saling pas tadi. AB-nya kosong, A irisan B-nya kosong, B irisan C-nya kosong, A irisan C-nya kosong, B irisan C-nya kosong, dan A irisan B-nya irisan C-nya kosong, maka lingkarannya saling lepas tadi gambar. Tapi kalau misalnya A irisan B irisan C-nya himpunan kosong, A irisan B-nya himpunan kosong, tapi A dan A irisan C-nya ada irisannya, pasti masih ada yang bisa saling dikaitkan. Makanya jadi walaupun tetap irisannya himpunan kosong, tapi gambarnya tetap terkoneksi, artinya tetap ada perpotongan seperti gambar itu ya di atas. Ya nanti kita akan belajar lagi mengenai gambar diagram. Kira-kira seperti itu. Menit lagi. Oke. Yang definisi 18 sama fungsi indikator ya. Nah, ini partisi, mengenai partisi. Partisi dari A adalah A1, A2, AN. Ini bisa jadi AI ya. AI. Jadi I-nya adalah 1, 2, sampai N. Jadi kalau kita tuliskan lagi nih, ini itu bisa juga jadi bentuk AI kan. AI. Dimana I-nya adalah 1, 2, sampai N ya. I-nya adalah AI, di mana I-nya adalah 1, 2, N. Itu bisa jadi itu juga. Jadi bisa jadi bentuk AI. Demikian sehingga A digabung I sama dengan 1 dengan batas atas N, itu maksudnya gitu. Gabungan AI ini sebenarnya gabungan AI, di mana I-nya batas bawahnya dari 1 sampai AN ya. Jadi digabung terus antara A1 sampai AN-nya. Gitu. Jadi A1, A2 digabung dengan A3, digabung A4 sampai AN-nya berapa. Jadi namanya seperti itu. Gabung batas bawah 1
I-nya sama dengan 1, atasnya N. Jadi AI digabung dengan A2 sampai digabung lagi dengan AN. Dengan AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong. I sama dengan tidak sama dengan J. Nah, ini maksudnya apa nih J? Sebenarnya J itu AI juga, tapi ini untuk mempermudah kita membedakan. Jadi misalnya nanti bentuk AI irisan AJ itu adalah misalnya antara A1 dengan A2. Itu berarti AI dengan AJ-nya gitu maksudnya. Jadi sama-sama AI sebenarnya. Tapi ini hanya penggunaan huruf ini. Oke, makasih Mas. Penggunaan huruf ini hanya untuk mempermudah kita bahwa ini antara A1 dengan A2 gitu. Makanya nggak sama dengan J itu. Tapi sebenarnya AI juga gitu. Kan A2 AI juga. Dan untuk membedakan aja antara yang A1 dengan A2 atau A2 dengan A3. Berarti jadi kalau saat nanti A1 digabung A2, tapi begitu diiriskan A1 dengan A2-nya itu adalah himpunan kosong, nggak masuk gitu. Jadi maksud A irisan dengan AJ itu himpunan kosong itu. Jadi partisinya adalah penggabungan A1 misalnya dengan A2 atau dengan AN gitu. Tapi nanti irisan mereka tuh tidak ada gitu. Artinya saling asing berarti kan. Antara A1 dengan A2-nya walaupun digabung, tapi irisannya tidak ada. Antara mereka berarti saling asing. Seperti digambarkan di bawah ini kotak-kotak ini partisi. Nah, ini antara, misalnya A1 saya warna biru nih. A2 saya warnain kuning. Nah, ini kan nggak ada irisannya kan mereka. Atau dengan A3-nya di sini. Karena sini ada A3 lagi. Terus di sampingnya ada 4 dan terus-terusnya misalnya. Sampai AN ya. Sampai AN. Mereka kan nggak ada perpaduan warna. Artinya saling asing. Jadi maksudnya AI irisan dengan AJ-nya itu adalah himpunan kosong. Jadi AJ itu sebenarnya AI juga, tapi AI sesudahnya. AI berikutnya lah dengan AI berikut. Jadi mereka saling asing. Dibuktikan dengan warnanya ini tidak ada yang saling bertumpuk gitu. Warnanya masing-masing. Jadi digabung menjadi, andai kata mereka digabung nih A1, A2 kamar-kamarnya ini menjadi A. Jadi induknya A deh. Himpunan bagiannya A1, A2, AN. Nah, ditambah kata digabung mereka menjadi utuh bentuk induknya. Gitu. Makanya disebut A itu partisinya berarti. Tapi dengan syaratnya ini ya, syarat utamanya ini. Asalkan tidak ada irisannya antara mereka gitu. Antara bagian-bagiannya tidak. Karena maka disebut partisinya. Kalau ada irisannya tidak bisa disebut partisi berarti kan. Karena antara A1 dan A2-nya nanti ada irisannya berarti walaupun himpunan bagian mereka sama-sama digabung jadi satu, bisa jadi A lagi. Tapi kalau antara A1 dan A2-nya ada irisan, itu berarti bukan partisi. Oke, selanjutnya yang bawahnya. Ini mengenai IA adalah fungsi indikator bila IAX. Ini maksudnya adalah IAX atau domainnya X nih. Maksudnya X ini domainnya. X ini domainnya dari IA. Sama dengan 1 bila X-nya atau domainnya tadi elemen dari A-nya. Nah, akan menghasilkan 0 bila X-nya bukan anggota dari A. Jadi misalnya A-nya A-nya nih, saya contoh dikit aja lagi Mas ya. Lagi tanggung. Misalnya A-nya ini wilayahnya adalah N ya. Nah, apabila nanti
domainnya nih, X-nya dimasukin adalah bilangan netral, bilangan asli atau N, misalnya X-nya nanti kita masukin adalah elemen dari N, maka nanti akan menghasilkan satu ini. Jadi A ini misalnya himpunan bilangan asli ya, N. Nah, X ini nanti kita yang dipakai adalah bilangan asli gitu, X elemen N. Maka dia akan menjadi satu. Tapi andai kata misalnya nanti X-nya bukan elemen N, atau kita menggunakan misalnya bilangan bulat, misalnya X-nya kita masukin -1 atau -2 gitu, ataupun 0 gitu, misalnya bukan asli ya, misalnya kita pakai bilangan bulat X-nya, berarti nanti akan menghasilkan 0. Jadi dilihat dari domainnya. Dia perhatikan adalah domain X-nya ini. Domain X-nya anggota dari A bukan. A itu apa gitu. Kalau bilangan bulat ya berarti kalau X-nya bilangan bulat, maka dia akan menghasilkan 1. Kalau misalnya A-nya bilangan bulat. Oke. Nah. Bentar Mas ya, bentar dikit lagi. Kalau misalnya bukan bilangan bulat berarti X-nya jadi 0. Oke. Sederhananya sekian dulu karena keterbatasan waktu kita. Cuman kita tetap bisa menyambung silaturahmi dan komunikasi pada waktu dan tempat ruang yang lain ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan penjelasan saya ini ada yang mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat ya. Buat teman-teman semua juga, termasuk buat saya. Terima kasih juga buat admin nih yang sudah repotan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys. Oke, baik. Makasih. Oke, thank you.